Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mencari akar dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna gitu ya. Nah, bisa langsung masuk contoh aja. Contoh misalnya, contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama misalnya x kuadrat dikurang 8x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, yang pertama harus diperhatikan dan dipastikan adalah koefisien dari x pangkat 2 ini atau angka di depan x pangkat 2 itu harus 1 atau nggak ada angka. Kalau nggak ada angka seperti ini berarti sudah 1. Nah, kalau belum 1 harus dijadiin 1 dulu. Nah, kebetulan ini sudah 1, jadi bisa langsung kita kerjain. Nah, caranya gimana? Caranya gini nih. 7-nya ini kita balance method dulu. Ini 7-nya harus dieliminasi supaya nanti dia ke sini gitu ya. Nah, caranya gimana? X ini harus dikurang 7, di sebelah juga dikurang 7. Nah, jadi di balance method. Jadi x kuadrat dikurang 8x, 7-nya udah nggak ada lagi, udah tereliminasi. Nah, di sebelah jadi minus 7 gitu ya. Nah, setelah itu yang sebelah sini, suku sebelah sini kita tambahin dengan, jadi x kuadrat dikurang 8x ini kita tambahnya dengan berapa? Tambahnya dengan ini kan minus 8 nih, ini minus 8 gitu ya. Jadi kita tambahnya dengan minus 8 per 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi minus 8 per 2 pangkat 2. Per 2-nya itu udah rumusnya. Per 2 itu udah rumus. Nah, minus 8 ini dari mana? Ya, dari sini. Kalau di sini minus 6, berarti minus 6 per 2. Kalau sini 10, berarti 10 per 2. Pangkat 2 juga udah rumus gitu ya. Jadi nggak usah ditanya kalau pangkat 2 dan per 2. Kalau di sini ditambah dengan minus 8 per 2 pangkat 2, nah di sebelah juga harus ditambah dengan angka yang sama. Jadi minus 8 per 2 pangkat 2 gitu. Nah, sehingga yang sebelah sini jadinya x kuadrat kurang 8x ditambah minus 8 per 2 jadinya minus 4 pangkat 2. Nah, sedangkan ini minus 7 ditambah ya sama minus 4 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini itu sudah bisa jadi bilangan kuadrat. Yang ini itu bisa jadi kuadrat. Kuadratnya gimana? Kamu ambil x yang di depannya dengan angka yang belakang, angka depan dan belakang doang, yang tengah nggak usah dihiraukan. Jadi x satu doang yang diambil, tadinya x kuadrat, sekarang x-nya doang yang diambil, sedangkan yang di belakang minus 4-nya doang yang diambil, pangkat 2-nya nggak usah. Jadi minus 4 gitu ya. Baru dalam kurung semuanya dipangkatin 2 di luar, pangkat 2 sorry, bukan pangkat 4. Mister hapus dulu. Oke, pangkat 2 gitu ya. Nah, ini udah jadi pangkat 2 nih. Namanya juga melengkapkan kuadrat. Nah, kuadrat itu bilangan kuadrat. Nah, ini sama dengan minus 7 ditambah minus 4 kali minus 4 kan 16. Ini kan minus 4 kali minus 4 kan 16. Ditambah 7 berarti ditambah minus 7 berarti 9. Gitu ya. 9. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini kuadratnya kita hilangin dengan cara balance method juga. Nah, kalau mau di balance method, ini jadinya diakarin, yang sebelah sini diakarin, yang sebelah sini diakarin, sebelah sini juga harus diakarin supaya pangkatnya ini jadi hilang. Nah, kalau sudah hilang jadi x dikurang 4. Kan hilang kan ya? Nah, 9-nya diakarin, tapi di depannya harus ada plus minus. Artinya apa plus minus itu? Artinya x kurang 4 itu bisa jadi plus akar 9, atau x kurang 4 ini bisa juga minus akar 9 gitu ya, minus akar 9. Nah, jadi dari sini ada dua jawaban nih. Dari sini ada dua jawaban. Yang pertama itu x kurang 4 sama dengan akar 9. Nah, gitu ya.
Yang jawaban pertama bisa X kurang 4 sama dengan minus akar 9. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang pertama dulu, yang ini dulu. Nah, yang dulu ya. X kurang 4 sama dengan akar 9. Akar 9 berapa sih? Akar 9 itu 3. Jadi X sama dengan 7. Ini di balance method ya. Ini ditambah 4, di sini juga tambah 4 jadi 7 gitu ya. Jadi akar yang pertama atau penyelesaian yang pertama X-nya sama dengan 7. Sedangkan yang kedua dari sini ambilnya nih. Yang kedua dari sini. Nah, di sini X dikurang 4 harus sama dengan minus akar 9. Minus akar 9 berarti minus 3. Jadi X sama dengan ini di balance method lagi. Jadinya 1. Gitu ya. Jadinya 1. Berarti akar yang kedua atau penyelesaian yang kedua adalah 1. Gitu ya. Kalau kamu belum yakin dengan hasil X ini, penyelesaiannya nilai X-nya ini, ya tinggal kamu uji coba. Masukin nilai X-nya ke persamaan yang awal. Persamaan yang awal kan ini nih. Gitu ya. Nah, setelah dimasukin, kalau nilainya udah benar, berarti ya itu sudah benar, itu akar persamaannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Contoh 2. Contoh 2. Contoh 2 misalnya X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16. Nah, yang pertama misal bilang tadi bahwa yang perlu dipastikan bahwa koefisien dari X kuadratnya harus 1 atau nggak ada angka di depannya. Kalau nggak ada angka di depannya itu berarti koefisiennya 1. Nah, kebetulan lagi ini X kuadratnya sudah 1 koefisiennya. Jadi tinggal dilanjutin aja. Nah, kebetulan yang kedua ini konstantanya ini sudah di sebelah kanan ya. Sebelah kanan nggak ada di sini lagi. Jadi nggak usah di balance method lagi. Tinggal dilanjutin aja gitu ya. Nah, jadinya X kuadrat tambah 6X ditambah berapa nih? Ditambah, ini kan 6 nih. Berarti 6/2 pangkat 2. Nah, di sebelah harus ditambah juga dengan 6/2 pangkat 2. Karena harus ditambah dengan bilangan yang sama gitu. Nah, sekarang jadi X kuadrat ditambah 6X itu ditambah 6/2 itu sama dengan 3 pangkat 2. Ini juga sama nih. 16 ditambah 3 pangkat 2. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, tinggal dijadiin bilangan kuadrat nih yang ininya nih. Ini jadi ambil X-nya yang ujung, diambil 3-nya yang ujung, ditambah, dipangkatin 2. Nah, ini sama dengan berapa? 16 ditambah 9, 3 pangkat 2 kan 9, jadinya 25. Gitu ya. Nah, ini diakarin nih. Diakarin jadinya X tambah 3 di balance method juga diakarin. Ini yang diakarin, ini juga diakarin. Jadinya plus minus akar 25. Ini selalu plus minus. Ya. Nah, dari sini akan keluar 2 jawaban. Seperti yang contoh 1 tadi. Yaitu X tambah 3 itu sama dengan plus atau akar 25 saja, nggak usah tulis plusnya. Yang pertama, yang kedua X tambah 3 sama dengan minus akar 25. Minus akar 25 gitu ya. Nah, baru kita celesain tuh satu-satu. Yang pertama yang ini nih. Nah, berarti X tambah 3 sama dengan akar 25 berapa? Akar 25 itu 5. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kemudian kita balance method lagi. Di sini kurang 3, sebelah kurang 3 juga. Jadinya X sama dengan 2. Karena 5 kurang 3, 2. Ini akar yang pertama atau penyelesaian yang pertama. Nah, penyelesaian yang kedua dari sini. X tambah 3 sama dengan minus akar 25. Nah, X tambah 3 sama dengan minus akar 25. Akar 25 kan 5 tuh. Berarti minus 5. Nah, gitu. X tambah 3 ini di balance method lagi, kurang 3, kurang 3. Jadinya X sama dengan minus 8. Gitu ya. Jadi penyelesaian yang kedua atau akar yang kedua itu adalah minus 8. Nah, kalau kamu belum yakin sekali lagi, diuji lagi. Dimasukin nilai X-nya minus 8 atau 2 ini ke persamaan yang awal, yang ini. Gitu ya. Nah, misal uji deh, misalnya minus 8 lah ya. Kalau persamaannya kan X kuadrat, berarti minus 8 pangkat 2 ditambah 6 kali minus 8
sama dengan, nah berapa nih? Kalau dia sama dengan 16 berarti sudah benar, tapi kalau nggak sama dengan 16 berarti masih salah penyelesaiannya, berarti ada salah di tengah-tengahnya. Nah coba kita hitung, minus 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. 64 ya. 6 kali minus 8, 6 kali minus 8 itu 48 ya kalau nggak salah, 48 berarti dikurang 48, minus 48 ya. 64 dikurang 48 itu 16. Sudah benar, kebetulan sudah benar nih, karena hasilnya harus 16. Berarti minus 8 ini sudah benar. Nah demikian pula dengan X sama dengan 2, nanti kamu uji sendiri apakah itu benar apa tidak, gitu ya. Nah itu contoh yang kedua. Nah contoh yang ketiga, contoh ini, contoh 3. Nah contoh 3 ini agak susah sedikit ya, tapi masih bisa lah ya. 5y kuadrat dikurang 30y dikurang 18 sama dengan 0. Nah, tadi Mister bilang di awal, kalau melengkapkan kuadrat sempurna, pertama harus kamu pastikan dulu koefisien x kuadrat, atau dalam hal ini kalau soal ini adalah y kuadrat. Y kuadrat itu harus 1 atau nggak ada angka di depan y kuadrat. Nah, ini ada angka di depan y kuadrat, koefisiennya 5. Nah, jadi ini harus kamu jadiin 1 dulu, atau 5-nya ini dihilangkan dulu. Nah, caranya gimana? Ini harus semuanya dibagi dengan 5. Dibagi 5, gitu ya. Dibagi 5. Nah, sehingga 5y kuadrat dibagi 5 sisanya jadi y kuadrat. 30y itu sisanya jadi 6y. Nah, minus 18 dibagi 5 jadinya minus 3,6. 0 dibagi 5 ya 0. Nah gitu ya. Nah jadilah seperti ini nih, y kuadratnya koefisiennya sudah 1, jadi udah bisa dilanjutin. Nah kalau sudah seperti itu tinggal lakukan langkah yang sama lagi pada contoh 1 dan contoh 2. Gimana tuh? Ini di balance method, ini mau dieliminasi dulu nih yang ini supaya pindah ke situ gitu ya. Nah jadinya y ini ditambah 3,6, sebelah juga tambah 3,6 gitu ya. Y kuadrat dikurang 6y sama dengan ininya sudah hilang nih 3,6-nya, di sana jadi 3,6. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat lagi tuh, ini di sini ditambah sesuatu, di sebelah sini juga ditambah sesuatu. Gitu ya. Y kuadrat dikurang 6y ini ditambah dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Ya ini minus 6, angka yang ada di sini, atau ini deh. Minus 6 ini, minus 6 per 2 dipangkatin 2 gitu ya. Per 2 ini sekali lagi Mister bilang itu sudah angka tetap, pangkat 2 juga sudah angka tetap, jadi kamu nggak usah mau diper berapa, mau dipangkat berapa, harus per 2 dan pangkat 2. Nah 3,6, karena di sini kamu tambahnya dengan angka segini, minus 6 per 2 pangkat 2, ya di sini juga harus ditambah dengan angka yang sama, minus 6 per 2 pangkat 2 gitu. Nah sekarang y kuadrat kurang 6y ditambah minus 3 pangkat 2 sama dengan 3,6 ditambah minus 3 pangkat 2. Nah, Mister lanjut di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah bisa dipangkatin nih. Kamu ambil ujungnya y, kemudian ambil ujung belakangnya juga minus 3, terus dipangkatin 2, dikurung dipangkatin 2. Sama dengan contoh sebelumnya. Sekarang 3,6 sama dengan 3,6 ditambah 9. Kenapa 9? Karena minus 3 pangkat 2 itu 9. Jadinya 12,6. Gitu, 12,6. Nah, kalau sudah seperti ini pangkat 2-nya dihilangkan dengan cara diakarin. Ini diakarin, ini juga harus diakarin supaya pangkat 2-nya hilang. Di balance method jadinya ya, y dikurang 3, kan pangkat 2-nya sudah hilang. Berarti di sebelah sisa akar, plus minus, jangan lupa plus minus ya, 12,6, akar 12,6. Nah, berarti dari sini timbul 2 jawaban nih. Nah, seperti yang misalnya sudah kasih tadi, y dikurang 3 itu sama dengan akar 12,6 plus. Sedangkan yang satunya lagi, y kurang 3 sama dengan minus akar 12,6. Nah,
Kalau sudah sampai di sini gimana nih? Ya tinggal kamu selesain satu-satu. Yang ini dulu. Berarti Y kurang 3 sama dengan, karena ini nggak bisa diakarin, kamu nggak tahu akarnya. Kalau misalnya akar 4 ya langsung 2. Tapi kalau 12,6 kan perlu kalkulator. Ya nggak usah diselesain, langsung aja akar. Tetap aja akar 12,6. Gitu ya, tidak masalah. Kalau tidak bisa diakarin ya dalam bentuk akar juga tidak masalah gitu ya. Nah, berarti di sini dibilang sebentar lagi nih. Ini ditambah 3, ini juga ditambah 3. Berarti Y sama dengan akar 12,6 ditambah 3. Nah, inilah jawaban pertamanya. Akar yang pertama adalah, atau nilai yang pertama adalah akar 12,6 ditambah 3. Sedangkan akar yang kedua dari sini nih. Y yang kedua dari sini. Nah, bisa buat dari sini ya. Sama, ini di balance method, jadi Y sama dengan minus akar 12,6 ditambah 3. Tuh. Kan ininya di balance method tambah 3, ini juga tambah 3. Jadi seperti ini kan. Jadi inilah akar yang kedua. Nah, itu 3 contoh yang Mister berikan tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Mister pikir tidak terlalu susah, jadi ya mudah-mudahan kamu bisa mengerti dengan baik apa yang sudah Mister ajarin, dan kamu bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru nantinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.